Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan membicarakan peninggalan sejarah masa lalu yang menarik, yaitu Candi Muara Takus yang terletak di Provinsi Riau. Candi Muara Takus pernah saya kunjungi sekitar tahun 2006 ketika saya berdinas di Bukit Tinggi selama lebih dari 4 tahun. Dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru, tiba-tiba saya melihat petunjuk arah ke Candi Muara Takus. Alhamdulillah, inilah kesempatan kedua mengunjungi Candi Muara Takus kembali pada bulan Juli tahun 2023. Jalan masuk ke Candi Muara Takus. Jalannya bagus sampai saat ini dari pintu masuk, yaitu Jalan Pekanbaru dan Payakumbuh. Dari simpang Pekanbaru Payakumbuh belok ke kanan. Kalau dari arah Pekanbaru masih menempuh jarak dari simpang masuk ini sekitar 21 km. Cukup jauh. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Situs Candi Muara Takus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter yang terbuat dari batu putih dengan tinggi tembok kurang lebih 80 cm. Di luar arealnya terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 km mengelilingi kompleks ini sampai ke pinggir Sungai Kampar Kanan. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi Sulung atau Tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad keempat, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9, bahkan pada abad ke-11. Namun, candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya. Sehingga, beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 2009, Candi Muara Takus dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera. Merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi yang bersifat Buddhis ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan ini. Candi ini dibuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Berbeda dengan candi yang ada di Jawa yang dibuat dari batu andesit yang diambil dari pegunungan. Bahan pembuat Candi Muara Takus, khususnya tanah liat, diambil dari sebuah desa yang bernama Pongkai, terletak kurang lebih 6 km di sebelah hilir situs Candi Muara Takus. Nama Pongkai kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa. Pong berarti lubang dan kai berarti tanah.
sehingga dapat bermaksud lubang tanah yang diakibatkan oleh penggalian dalam pembuatan Candi Muara Takus tersebut. Bekas lubang galian itu sekarang sudah tenggelam oleh genangan waduk PLTA Koto Panjang. Namun, dalam bahasa Siam, kata pongkai ini mirip dengan pangkali yang dapat berarti sungai. Dan situs candi ini memang terletak pada tepian sungai. Bangunan utama di kompleks ini adalah sebuah stupa yang besar, berbentuk menara yang sebagian besar terbuat dari batu bata dan sebagian kecil batu pasir kuning. Di dalam situs Candi Muara Takus ini terdapat bangunan candi yang disebut dengan Candi Tua, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, serta Palangka. Selain bangunan tersebut, di dalam kompleks candi ini ditemukan pula gundukan yang diperkirakan sebagai tempat pembakaran tulang manusia. Sementara di luar situs ini terdapat pula bangunan-bangunan bekas yang terbuat dari batu bata yang belum dapat dipastikan jenis bangunannya. Latar belakang pendirian. Candi merupakan bangunan suci yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Bangunan suci ini dibuat sebagai sarana pemujaan bagi dewa-dewa agama Hindu maupun agama Buddha. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, sehingga konsep yang digunakan dalam pendirian sebuah bangunan suci sama dengan konsep yang berkembang dan digunakan di India, yaitu konsep tentang air suci. Bangunan suci harus berada di dekat air yang dianggap suci. Air itu nantinya digunakan sebagai sarana dalam upacara ritual. Peran air tidak hanya digunakan untuk upacara ritual saja, namun secara teknis juga diperlukan dalam pembangunan maupun pemeliharaan dan kelangsungan hidup bangunan itu sendiri. Didirikannya bangunan suci di suatu tempat memang tempat tersebut potensi untuk dianggap suci, dan bukan bangunannya yang potensi dianggap suci. Maka, dalam usaha pendirian bangunan suci, para seniman bangunan selalu memperhatikan potensi kesucian suatu tempat di mana akan didirikan bangunan tersebut. Agar tetap terjaga dan terpeliharanya kesucian suatu tempat, maka harus dipelihara daerah sekitar titik pusat bangunan atau Brahma Stana, serta 4 titik mata angin di mana Dewa Lokapala atau penjaga mata angin berada untuk melindungi dan mengamankan daerah tersebut sebagai Wastu Purusa Mandala, yaitu perpaduan alam gaib dan alam nyata. Kemudian dilakukan berbagai upacara untuk mensucikan tanah tersebut. Dalam hal ini, air sangat berperan selama upacara berlangsung, karena air selain mensucikan juga untuk menyuburkan daerah tersebut. Sehingga dalam upaya pendirian suatu bangunan suci, selain potensi kesucian tanah, yang perlu diperhatikan adalah keberadaan atau tersedianya air di daerah tersebut. Hal ini sama dengan konsep kebudayaan India yang menyatakan bahwa keberadaan Gunung Meru sebagai tempat tinggal para dewa dikelilingi oleh 7 lautan. Maka secara nalar dan umum dapat diketahui bahwa pendirian sebagian besar bangunan suci tempatnya selalu berada di dekat air. Keadaan geografis wilayah Sumatera yang memiliki aliran sungai yang besar sangat mendukung konsep dari kebudayaan India tersebut. Dengan adanya aliran sungai besar tersebut,
air dengan mudah didapat untuk keperluan dari upacara ritual. Selain faktor air, faktor ekonomi juga dapat melatar belakangi berdirinya suatu bangunan suci. Aliran sungai di Sumatera pada masa lampau merupakan jalur transportasi untuk perdagangan. Pada awalnya jumlah pedagang yang datang sedikit. Namun, lama-kelamaan karena menunggu waktu yang tepat untuk berlayar, maka mereka bermukim di sekitar daerah tersebut. Maka diperlukanlah tempat peribadatan untuk umat beragama. Dan didirikanlah bangunan suci, karena tidak mungkin berdirinya suatu bangunan sakral atau candi tanpa didukung masyarakat pendirinya, demi kelangsungan hidup bangunan suci tersebut. Maka seirama dengan tumbuh dan pesatnya perdagangan di suatu tempat pada umumnya, akan muncul pula bangunan-bangunan suci atau candi untuk digunakan sebagai tempat menjalankan upacara ritual oleh para pelaku ekonomi tersebut yang telah mengenal magis terhadap bangunan candi, berperan dalam fungsi perkembangan sosial, ekonomi, dan perdagangan. Faktor kekuasaan juga berpengaruh dalam pembangunan suatu candi. Suatu kerajaan yang berhasil menaklukkan suatu wilayah tentunya terdapat tinggalan yang dapat menggambarkan ciri khas suatu kerajaan tersebut. Tinggalan tersebut dapat berupa prasasti maupun candi. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya mengenai Candi Muaro Jambi di Jambi.